Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kita mampu berada di tempat ini. Puji Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, kita mulai dalam doa dan saya minta saudari Tania untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu, terima kasih untuk istirahat sepanjang malam Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan yang Engkau berikan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapak, bila sebentar kami akan memulai ibadah, ya Bapak Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, Engkau yang turut beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar kami dipimpin oleh Roh Kudus selama mengikuti ibadah ini. Bapak berkati mungkin untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan kebaikan-Mu tetap menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau naikkan puji-pujian kemenangan, sorak kemenangan, glory, glory, haleluya. Glory,
Tuhan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau kita banyak perkara dalam kehidupan kita, percaya saudara, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita menyertakan Tuhan, kita percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung oleh kita. Amin. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Amin Tuhan. Yes benar Tuhan. Yes benar Tuhan, karena ada Engkau Tuhan. Ya yes benar. Yes Tuhan Yesus menolong. Amin amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, Engkau penolong kami Bapa. Kami mau belajar setia seperti Engkau setia kepada kami. Mari Bapa kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan yang sudah menolong kita sudah selayaknya kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, kita memuji Dia. Karena Dia kita bisa melakukan segala perkara, karena Dia yang menolong kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, oh Yesus. Hampiri tatakan
kami juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau berada di pihak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya semuanya menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan keajaiban-keajaiban melalui firman-Mu Bapa. Kami minta urapan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami Bapa. Kembali kami datang pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk berkat kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik bagi kami semuanya Tuhan. Bahkan Allah yang telah memelihara setiap kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui ini Tuhan. Dengan berkat Allah yang melimpah, terutama kesehatan yang daripada Engkau Bapa bagi kami semuanya Tuhan. Kalau hari ini kami bersyukur juga Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan. Kalau kami bersama-sama untuk beribadah kembali di tempat ini Tuhan, datang di dalam hadirat Engkau Bapa, menerima berkat anugerah yang luar biasa daripada Engkau Bapa melalui firman yang akan kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah akan mengurapi saya Tuhan dengan hikmat akal budi yang daripada Engkau Bapa, dalam setiap perkataan itu berasal daripada Engkau Bapa dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tutup bungkus oleh kuasa darah daripada Engkau Yesus ya Tuhan setiap penjuru ruangan ini Tuhan, agar kami tetap terfokus di dalam hadirat Kau Bapa, di dalam firman yang akan kami terima saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, apa kabarnya? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang ajaib daripada Tuhan. Mari kita hari ini mau kembali belajar daripada firman Tuhan. Jangan setiap hari kita lalaikan dari Senin sampai Sabtu, itu mah pekerjaan dunia. Kita hanya menerima setiap minggu saja, bukan. Setiap hari itu perjalanan kehidupan kekristenan kita dinaungi dengan firman Tuhan. Amin. Dan itu adalah menjadi kekuatan kita. Makanya saya akan bagikan berkat ini di dalam firman Tuhan dengan satu tema, gembala yang baik membuat kita kuat. Membuat kita kuat. Sekalipun melewati lembah kehidupan yang kelam. Amin. Kita punya gembala yang baik. Kita punya pengembalaan yang baik daripada Tuhan. Mari kita akan belajar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semua. Mazmur 23 ini saya luar biasa, yang saya pernah dari sejak remaja ya. Malah pernah saya waktu gereja di Merdeka, waktu saya masih remaja itu, sampai gembala sidang itu ngomong gini. Saya waktu berdoa pagi, terus dia menghampiri saya, Yud nanti setelah pujian pertama itu, Yudit ke depan ya, baca firman di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini. Saya padahal waktu itu belum pernah menginjak ke podium, belum pernah ke depan, tetapi saat itu saya baca dulu, sebelum saya membacakan di depan, saya baca dulu ayat ini. Dan tersentuhlah oleh firman Tuhan, tersentuhlah oleh kuasa Roh Kudus, bahwa benar kita punya gembala yang agung, gembala yang baik, sekalipun kita melewati lembah-lembah yang kelam. Mari kita mau belajar di dalam satu firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sini perikopnya dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menjegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa ya ayat ini. Bahkan ada satu nyanyiannya juga yang itu terus menerus di dalam setiap kehidupan kita terapkan, kita terus lengketkan dalam hati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa yang tidak mau kekurangan? Saya yakin dan percaya ibu bapak semua pengennya berkecukupan. Dan Tuhan janjikan itu, takkan kekurangan aku. Ya. Di sini perikopnya dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Gembalaku yang baik. Sadar atau tidak, setiap orang mempunyai gembala dalam hidupnya. Mungkin kita tidak menyadari, betul enggak? Kita punya gembala. Tanda kutip di sini, gembala dalam arti sesuatu yang menggerakkan. Ya, nah gembala itu namanya sesuatu yang menggerakkan di dalam pikiran, perasaan kita. Memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi pola pikir. Nah itu adalah gembala. Prioritas, perilaku, dan keputusan-keputusan hidup seseorang. Ya, itu sadar atau tidak sadar kita punya gembala yang tadi bisa menggerakkan, memotivasi, dan itu menggerakkan pola pikir kita setiap hari dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun pagi, kita langsung langsung berpikir apa pagi ini? Langsung berpikir sarapan apa pagi ini ya? Saya mau kemana hari ini? Saya mau cari uang di mana? Itu dari pagi itu langsung yang memotivasi, yang memberikan prioritas hidup kita itu ada namanya satu gembala ya. Gembala itu bisa berwujud, makanya di sana dikatakan uang, jabatan, popularitas, tokoh yang dikagumi juga bisa. Betul? Tiba-tiba kita teringat tadi malam mimpi mungkin sesuatu selebriti atau apapun juga tokoh yang terkenal yang membuat motivasi kita bagus, langsung bangun pagi itu buka. Dia itu siapa coba yang setiap pagi ada? Ada itu teman saya itu pasti dia buka Mario Teguh. Dimotivasinya sama dia. Dia buka IG-nya, Instagram-nya, dia buka. Dan untuk dia dimotivasinya dengan cara demikian, dia pagi-pagi langsung buka itu. Kita bagaimana? Siapa gembala kita ya? Dan tokoh yang dikagumi bisa juga akar pahit dalam pengalaman traumatis di masa lalu, itu juga bisa. Kadang mungkin seseorang itu punya trauma yang mendalam di dalam setiap kehidupan, mungkin dalam usahanya, di dalam keluarganya, atau di dalam pribadinya sendiri, pernah mengalami yang trauma yang mendalam sekali. Jadi itu mempengaruhi pola pikir yang setiap hari itu dia ada, melengket setiap hari itu. Tiba-tiba setiap pagi itu langsung dia tuh, kalau orang Sunda itu ngegebek, dia ada satu ketakutan, hari ini saya harus melakukan apa yang supaya tidak terjadi, tidak terulang kembali apa yang saya rasakan, apa yang saya terima dulu itu. Dan itu menjadi trauma terus menerus. Dan itu pun menjadi gembala yang dia pegang. Ya. Namun kita harus ingat bahwa ada banyak gembala atau penyesat dalam hidup ini,
mungkin akan menawarkan kita akan keselamatan dan kehidupan, namun semuanya itu akan menuntun kita kepada kebinasaan. Ya, sepertinya nyaman. Mungkin sekarang ada yang menuntun orang motivasi, yang sekarang mungkin bisa diambil kesempatan sekarang. Yang hari-hari ini mungkin kesulitan perekonomian, dia langsung dipang-pang di dalam iklannya. Saudara tidak perlu capek, tidak perlu keluar rumah, akan menghasilkan upah atau gaji dalam 1 bulan 15-20 juta per bulan. Siapa yang mau? Mau kan? Luar biasa itu. Pasti mau kan? Tidak usah keluar rumah, tidak usah capek, dan akan menghasilkan 15-20 juta. Tapi di dalamnya itu akan membawa kebinasaan. Hati-hati. Namun semua itu akan menuntun kita kepada kebinasaan seperti domba-domba yang dituntun kepada rumah pemotongan. Itu terambil daripada Yohanes 10 ayat yang 10, saya akan bacakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri atau gembala yang jahat atau kuasa iblis, ya, datang hanya untuk mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku gembala yang baik. Siapa aku itu? Adalah Yesus. Datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Luar biasa. Jadi aku gembala yang baik datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hidup berarti di sini saja, tetapi ada satu tempat yang Tuhan telah sediakan. Jadi gembala yang kita sekarang mau katakan, mana yang mau kita pilih, yang mau kita pegang yang mana? Ya, mari kita mau belajar. Tetapi kita lihat perikop yang sekali lagi, bahwa gembala yang baik di sana hanya dikatakan Tuhan, ya, dalam perikopnya. Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal telah berkorban bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Itulah Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Bukan Tuhan yang lain, ya. Yang memberi keselamatan pada kita menuju sorga. Menuju sorga lagi. Memang dalam pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, betul? Banyak jalan menuju Roma. Tetapi untuk menuju ke rumah Bapa hanya satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan itu mustahil kita dapat menjalani kehidupan ini. Mustahil. Dan mendapatkan hidup, maka tidak ada lagi kasih yang lebih besar yang dapat melampaui gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu Tuhan Yesus. Saya terambil dari ini juga dari Yohanes 14 ayat 6 yang terkenal, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Tidak ada jalan. Karena Yesus Kristus yang akan mengembalakan kita sampai kemana? Ke rumah Tuhan. Sampai ke rumah Tuhan. Tidak di perjalanan ditinggalin, tidak. Tidak akan dituruni di tengah jalan, tidak. Kalau kita sudah di dalam Yesus, di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah gembala kita, sampai menuju rumah Bapa itu akan terus sampai. Nah, bagaimana supaya kita sampai ke sana akan selamat? Banyak rintangan, banyak. Yaitu yang tadi dikatakan ada lembah-lembah kelam. Tetapi bagaimana penuntunan Allah sampai kita ini menuju rumah Bapa? Di sini kita mau belajar. Mazmur 23 ini bersumber dari pikiran Tuhan. Bahkan semua firman Tuhan saya percaya itu adalah bersumber dari firman Tuhan. Dari Allah sendiri
yang dituliskan oleh pemazmur yang diilhami oleh Roh Kudus. Mengungkapkan perhatian, pemeliharaan Tuhan sebagai gembala. Sebagai gembala di sininya dikatakan sebagai gembala. Nah, sekarang gembala itu apa sih? Di Mazmur 23 ini dengan mempergunakan metafora yang sering terdapat di dalam firman Tuhan, ya, Perjanjian Lama. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca karena waktu juga Mazmur 28 ayat 9, di dalam Mazmur 79 juga ayat 13, itu Bapak Saudara bisa baca bagaimana tentang bahwa Yesus dikatakan sebagai gembala, ya. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya. Itu melukiskan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Dia seperti gembala kepada domba-domba. Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umat-Nya di dalam perjanjian yang baru, di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 16, Bapak Ibu Saudara juga boleh baca. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-20 juga menyatakan ada dua kebenaran yang ditekankan di sini, yaitu seorang gembala, yaitu Allah melalui Kristus Roh Kudus memperhatikan setiap anaknya. Itu yang penting. Melalui Roh Kudus memperhatikan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya adalah domba-domba Tuhan. Ibu, bapak, saudara semua adalah orang-orang percaya. Di sini Allah dikatakan sebagai domba-dombanya, dan gembala sebagai Allah melalui Roh Kudus yang memperhatikan anak-anaknya. Itu adalah gembala dan domba-dombanya. Kita mungkin sering lihat di peternakan domba, sapi dan lain sebagainya. Semua itu ada gembalanya, ada pemimpinnya. Jadi gembala, seorang gembala yang memimpin ternak-ternaknya itu adalah dikatakan Yesus. Domba-dombanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kita semua yang ada di sini. Nah, jadi di sini adalah mengungkapkan perhatian dan pemeliharaan Tuhan sebagai gembala. Domba-domba yang tekun mengikuti Dia merupakan sasaran kasih ilahi yang sangat dihargainya. Perhatikan, di sini saya mau katakan yang kalau bisa digarisbawahi, Dia merupakan sasaran kasih ilahi yang sangat dihargainya. Berarti Dia mempedulikan sekali anak-anaknya. Memperhatikan sekali domba-dombanya. Jangan sampai sakit, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan, jangan sampai kedinginan, jangan sampai ada binatang buas yang menerkam dia. Itu benar-benar memperhatikan semua. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang, ya. Nah, di sini kita akan merenungkan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 ini, ya. Kita akan baca ulang pelan-pelan, kita baca, dan kalau bisa meresapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan ingat terus, nempel, menjadi rema artinya. Rema dalam kehidupan kita ayat demi ayat ini. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya baca ini berulang-ulang kali, tidak ada syarat apapun, tidak ada syarat yang menyakitkan atau menekan saya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah satu keyakinan kita, mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan menjadi gembala kita. Tidak ada syarat apapun yang harus, misalnya di sini dikatakan 40 tahun ke atas, harus laki-laki. Tidak. Di sini dikatakan hanya Mazmur Daud, Tuhan, Yesus adalah gembalaku. Biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara semua hari ini mengerti gembala kita. Kita mau terima Yesus sebagai gembala kita di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada syarat apapun yang menekan kita, yang sepertinya wah ini mah sulit. Tidak. Saya merasakan ketenangan, sepertinya mendampingi, sepertinya itu merangkul. Coba nanti Bapak Ibu Saudara sekali lagi di rumah, waktu sebelum tidur, saya seolah-olah kemarin malam juga saya baca lagi, seperti ini dia merangkul saya. Dia berkata-kata langsung melalui telinga saya. Dia yang memberikan penghiburan, dia yang menyegarkan jiwa saya. Luar biasa. Walaupun kekelaman yang akan nanti saya hadapi, tapi saya tidak takut karena Tuhan sebagai gembala saya. Mari di dalam Mazmur ini dikatakan takkan kekurangan aku. Yang tadi saya katakan, saya percaya Bapak Ibu Saudara mau kan? Tidak mau kekurangan. Saya mau, puji Tuhan, saya mau tidak mau kekurangan apapun. Ya. Artinya di sini aku tidak akan kekurangan apapun yang diperlukan bagi yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, saya tidak akan kekurangan apapun yang diperlukan bagi yang melakukan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan. Mari kita semua mau itu kita berkecukupan. Apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita lakukan. Ya. Yang kedua, bahwa aku akan puas dengan pemeliharaan gembala yang baik serta perhatian kepada kita semua, bahkan pada saat-saat mengalami kesulitan pribadi. Ya. Aku akan puas. Kenapa saya katakan akan puas? Kadang kita ingin satu kecukupan, ingin sesuatu yang kita butuhkan, dan Tuhan jawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta, betul? Tidak sesuai. Tuhan, saya maunya biru. Hari ini saya maunya biru. Tapi Tuhan kasih abu-abu. Di saat Tuhan kasih abu-abu, di sanalah kita, Tuhan saya merasa puas atas pemberian-Mu. Tuhan saya bersyukur Tuhan kasih sesuatu yang mencukupkan melalui abu-abu ini. Tuhan cukupkan. Tidak usah berlebihan, yang tadi harusnya biru saya abu-abu, tidak apa-apa, saya bersyukur. Nah itu yang tadi saya katakan tidak kekurangan itu. Saya merasa puas apa yang Tuhan berikan saat ini. Cobalah Bapak Ibu Saudara semua kita belajar puas dengan Tuhan yang berikan saat ini. Tuhan terima kasih. Kalau kita semua sudah menyadari dan merasakan itu puas, disitulah kita tidak pernah kekurangan.
Ya, sekali lagi, di saat kita bersyukur dan merasa puas yang Tuhan berikan saat ini, disitulah kita merasakan tidak ada kekurangan. Tidak akan ada kekurangan. Ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Kalau domba itu makannya apa sih? Rumput. Nah, kalau domba itu tidak takut mau makan rumput hari ini atau tidak, dia tidak takut. Pokoknya dia percaya nanti gembalanya akan ngasih makanan. Ya. Jadi sekali lagi, apakah yang akan kami makan? Nah, kita pikirin, kalau kita domba mikirinnya pasti rumput. Ya. Nggak mungkin kita mikirin domba tapi berpikir, aduh ada pizza nggak ya hari ini gitu. Nggak akan kan? Atau aduh ini kita sebagai domba mikirinnya teh ada kupat tahu nggak ya, atau ada bapau nggak ya? Enggak kan, mikirnya rumput gitu. Apakah yang akan kami pakai atau sebentar, apakah yang akan kami minum? Domba apa? Air, pasti air yang diminum. Tidak yang lain-lain. Dia mikirin air untuk supaya tidak haus. Dia menikmati air itu. Apakah yang akan kami pakai? Nah, ada rumah yang mau pakai enggak? Apa yang dia mau pakai? Waduh, apa ya domba yang mau dipakai? Saya beberapa minggu yang lalu itu sama-sama dengan keluarga pergi ke satu tempat di Lembang, dan pelataran itu rumput yang luas sekali. Saya merasakan baru merasakan kembali ya, pelataran rumput itu luar biasa enak, sampai tercium rumputnya. Jadi saya merasakan kalau domba itu yang dipikirin adalah satu tempat yang datar, yang nyaman, yang hijau. Domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, yang hijau apa? Nanti uang lagi. Ya, hijau karena duit mah cenah gitu kan. Hijau karena duit mah. Jangan itu mikirin, cowok pasti mikirin uang. Mikirin uang. Kesehatan juga dulu luar biasa, ya. Apa yang akan kita pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu atau gembala kita, gembala yang baik, yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, itu betul. Jadi saat domba bangun tidur, dia harus mikirin rumput, dia harus mikirin air, dia harus mikirin tempat yang nyaman itu, yang untuk dia berbaring. Nah, semuanya itu gembala itu tahu semuanya. Gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus itu tahu. Dia akan sediakan setiap hari dengan tanpa kekurangan. Mau? Amin. Amin, mau. Wah, luar biasa. Setiap bangun pagi kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan pasti sediakan rumputnya, airnya, pelatarannya yang bagus. Semua Tuhan sediakan. Yuk kita lanjutkan yang kedua di sini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kalau orang dunia katakan hoki hebat gitu tah. Mau kemana aja hokinya hebat, hokinya selalu menang. Kemana aja pasti sukses. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan semua berhasil. Itu janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 itu saudara boleh baca. Semua berhasil. Mau enggak? Oh, mau, pasti. Hayu berjalan di dalam penggembalaan Tuhan.
kebajikan, kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Oh, luar biasa. Luar biasa. Tantangan demi tantangan, pekerjaan yang saya hadapi hari-hari ini juga kebajikan Tuhan yang luar biasa. Saya itu sekarang makin sibuk, kadang-kadang setengah hari di kantor pusat, setengah hari di Batu Jajar. Aduh, kadang-kadang saya udah setengah hari di sini, udah balik ke sana itu harus balik lagi kadang-kadang. Pak, ada urusan yang penting harus balik ke kantor pusat, balik lagi. Itu perlu naik motor itu kurang lebih paling cepat 35 menit. Paling cepat itu, lewat Nanjung, lewat Gajah, langsung ke belakang lewat Ketapang. Dan itu bolak-balik. Tapi kebajikan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa yang saya terima? Kesehatan. Kadang-kadang pulang hujan-hujanan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Berikan keluarga kesehatan juga. Sampai kemarin ini dengan istri saya ngobrol pulang dari undangan di jalan, ngobrol berdua. Aduh, lihat anak-anak yang lain itu luar biasa ya. Luar biasa. Ya, kadang-kadang saya juga pengen berharap ya punya anak yang sukses gitu. Baik. Tapi istri saya bilang, ingat nggak kita di dalam perjalanan kehidupan kita semenjak kita menikah katanya. Kita coba lihat perjalanan kehidupan kita. Tuhan itu tuntun luar biasa. Dari semenjak ngontrak rumah, pindah-pindah rumah terus menerus, sampai punya rumah. Kadang-kadang saya perlu untuk pengobatan gigi itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi Tuhan itu cukupkan, istri saya bilang gitu. Iya ya, perjalanan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Sampai-sampai saya mau saksikan ya, pernah kejadian kepepet, pisan saya tidak mau pinjam uang ke bos atau ke kantor, saya nggak mau pinjam uang. Tapi saya kepepet perlu uang. Saya hanya dengan sikap berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan akan cukupkan. Dan besoknya teman saya bilang, yuk saya transfer uang untuk pertolongan keluarga kamu, untuk berkat kamu. Itu kan luar biasa. Dan itu dia transfer itu dengan cukup apa yang saya butuhkan. Itu saya sering demikian, Tuhan kasih kemurahan yang luar biasa. Makanya di dalam ayat ini kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Amin, Bapak Ibu Saudara mau? Hayo dengan gembala Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan itu Tuhan luar biasa. Menuntun kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan sebagai gembala yang melakukan ini terhadap siapa? Terhadap kita semua. Aminkan itu. Terhadap kita siapa? Terhadap kita semua ya. Gembala itu membaringkan aku dan membimbing aku. Kehadiran dan kedekatan sang gembala membuat saya dapat membaringkan diri. Itulah, coba perhatikan. Kalau domba-domba itu ada seorang gembala di sana yang dekat dengan domba-dombanya, dia tidak akan ketakutan. Dia terbaring mau tiduran sambil makan rumput atau sambil minum air. Dia tenang karena ada gembala yang dekat dengan domba-dombanya. Kehadiran dan kedekatan sang gembala membuat saya dapat membaringkan diri dengan tenang, bebas dari segala ketakutan. Yaitu siapa? Roh Kudus selalu menghibur, memberi penasehat, menolong, menyampaikan perhatian dan kehadiran Kristus sebagai gembala di dalam hidup saya. Melalui Roh Kudus, dia mendekatkan Allah itu kepada kita sebagai gembala. Memperhatikan, menolong. Bahkan di sini saya katakan ada satu kehadiran Kristus
sebagai gembala di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kita rasakan. Jadi membaringkan aku, membimbing aku. Tenangkan kalau kita dekat gembalanya, ada gembala yang dekat dengan kita itu tenang. Ya. Gembala itu menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui firman yang ketika saya menjadi putus asa, ketika kita putus asa ya, bukan saya saja, gembala yang baik membangkitkan dan menghidupkan kembali jiwa kita melalui apa? Kuasa dan kasih karunia-Nya. Baca kita Amsal 25 ayat yang ke-13. Bentar. Amsal 25 ayat yang ke-13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saya ngambil ayat ini bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan kita semua. Sepertinya Dia menyegarkan selalu di musim apapun, selalu menyegarkan jiwa kita. Diberi kesegaran terus-menerus. Waktu kita mungkin ada kesulitan, ada masalah yang menjadi bete atau susah. Tapi kalau kita teringat firman Tuhan yang membuat kita segar. Waktu kita baca firman, membuat kita segar kembali di dalam jiwa kita. Amin, Tuhan terima kasih. Membuat kesegaran kembali orang-orang yang menyuruhnya, Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ia membimbing aku dengan roh Allah di dalam Roma ayat 8 ayat 14 pada jalan yang benar yang sesuai dengan jalan kekudusannya melalui firman-Nya. Terus kita diperbaharui, diberikan semangat terus di dalam kesegaran jiwa kita ya. Lanjutkan. Gembala besertaku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, di sini saya mau ceritakan lembah kekelaman. Apa sih lembah itu? Tanah yang rendah yang berada di kiri kanannya mungkin ada sungai atau mungkin banyak pohon-pohonan yang rindang yang mungkin tidak kelihatan sampai ke dasar-dasar tanahnya juga bisa. Kenapa saya tahu itu? Sekarang ini proyek di pabrik di Batu Jajar itu ternyata bekas bukit bebatuan dan di belakangnya itu kurang lebih hampir 2 hektar itu adalah lembah ke bawah dan di situ kelihatan hanya pohon-pohon, ada pohon pisang dan pohon liar, ada pohon pete segala macam, ada pohon singkong dan lain sebagainya, itu hanya kelihatan atasnya saja. Jadi harus ke lembah ke dalam dan baru kita tahu di situ ada apa saja. Nah, di lembah itu saya kadang-kadang memberanikan diri sendiri ke sana sampai ditegur itu orang sana, Pak, hati-hati. Di sana itu ada ular, ada biawak dan lain sebagainya. Hati-hati katanya. Dan di lembah itu banyak hal-hal yang kita mungkin tidak tahu, ada binatang buas dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan di dalam lembah kekelaman ini, di dalam setiap kehidupan kita juga banyak. Mungkin ada kesulitan, sakit, penyakit, perekonomian yang kita hadapi, pekerjaan, keluarga yang kita hadapi saat ini, yaitu adalah lembah-lembah kekelaman. Lembah-lembah kekelaman yang kita harus hadapi setiap hari. Tapi sekali lagi, di sini di ayat yang tadi dikatakan, walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Waktu saya datang ke lembah itu, saya pengen lihat ada pohon apa saja sih. Oh, ini ada pohon pete, oh ini ada pohon sampe gitu ya, ada ubi dan lain sebagainya. Macam-macam ada pohon di sana yang diambilin secara liar juga gitu ya. Tapi pada saat saya keluar,
Dan orang penduduk ngomong sana, jangan ke sana, hati-hati, ada ular loh katanya, ada ular berbisa bahkan katanya di sana. Tapi saat waktu tadi ke sana itu saya tidak merasakan, karena tidak tahu, saya tidak merasa ada ketakutan atau ada apa-apa, tidak merasa takut. Nah, sekarang yang kita hadapi hari-hari ini, waktu kita masuk ke dalam lembah kekelaman ini, bagaimana kita punya perasaan takut? Karena kita sudah tahu ada masalah-masalahnya. Bagaimana kita menghadapinya? Gembala besertaku sekalipun aku berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Sebentar. Lembah juga sering kali dipakai sebagai ungkapan untuk menggambarkan suasana hidup yang tidak menyenangkan. Itu adalah lembah kekelaman. Tetapi sebenarnya lembah juga bisa ada hal-hal yang indah. Bapak Ibu Saudara mungkin sering baca di dalam firman Tuhan, ada disebut lembah pujian. Ya, di dalam Mazmur Daud juga ada lembah pujian dikatakan. Nah, saya berpikir begini, kalau kita melewati lembah-lembah yang kelam, di sini dikatakan gembala besertaku sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita punya gembala yang baik, biarlah lembah kekelaman itu kita ganti dengan lembah pujian. Datang kepada hadirat Tuhan, datang sujud kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Saya yakin dan percaya kita punya kesegaran kembali di dalam jiwa kita. Di dalam lembah pujian kita hadir di dalam hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, minta kesegaran, minta kedamaian, kita minta semua masalah-masalah di dalam kekelaman itu akan sirna dengan satu matahari cerah gitu. Dan yang tadinya lembah kekelaman itu gelap, ada satu matahari yang menyinari saat itu dan menjadi terang kelihatan semuanya. Dan itu adalah lembah pujian. Itulah hidup orang-orang percaya yang digembalakan oleh Tuhan. Hanya ada satu gembala yang agung, memberikan keselamatan, kehidupan, dan menuntun kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi saya mau katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kebajikan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Aminkan ini. Gembala itu membaringkan aku dan membimbing aku. Dia akan memberikan yang terbaik setiap hari apa yang kita butuhkan. Gembala itu menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Melalui Roh Kudus dan kita memahami firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Melalui Roh Kudus kita akan diingatkan tentang kebenaran di dalam firman Tuhan. Kadang kita tuli, kadang kita telinganya budak. Betul? Roh Kudus telah ngasih tahu bahwa ini salah, bahwa ini tidak betul, bahwa ini tidak boleh. Tapi kadang-kadang kita pura-pura budak, pura-pura tuli. Kita kadang-kadang lewat. Tapi Tuhan tetap mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Akan mengingatkan kembali kepada jalan yang benar. Dan pada akhirnya marilah kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, bahwa Dia adalah gembala yang menyegarkan jiwa dan menuntun kita kepada jalan yang benar, gembala yang beserta kita sekalipun kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu kita memiliki gembala yang agung, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan kembali berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami diingatkan, kami memiliki satu gembala yang agung, gembala yang memiliki kasih, memiliki semua otoritas yang ada di dalam dunia ini, Tuhan. Kalau Engkau akan memperhatikan setiap kami, menuntun, menyegarkan jiwa, bahkan memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan sampai ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami diingatkan Mazmur 23 ini
Dari ayat 1 sampai 6 ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Kami tidak takut lagi Tuhan untuk menghadapi hal-hal di dalam lembah kekelaman di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami Tuhan. Memperhatikan kami Tuhan. Mempedulikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur untuk berkat pagi ini. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hari ini dengan berkat pertolongan Tuhan kita bisa menikmati anugerah Allah. Beribadat kepada Tuhan tanpa gangguan, kita bisa dengan tenang beribadat kepada Tuhan. Kita bersyukur buat semua anugerah Tuhan ini. Tapi saudara-saudara, saya tetap mengingatkan kepada saudara kita sekalian ya. Saudara, jangan lupa kita berdoa. Ini zaman akhir. Ada banyak masalah-masalah yang kita tidak duga. Penuh dengan kegelapan. Hanya satu jalan di mana kita bisa terpelihara, yaitu berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, kita nyanyikan kur ini sebagai akhirnya. Kemudian kita akan menutup kebaktian ini dengan doa. Tuhan Yesus, sudah ingat? Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ibadah ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sejak dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah memimpin kami, memberkati kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami tetap berdoa mohon Tuhan akan menolong memelihara umat-Mu ya Tuhan. Khususnya jemaat gereja Bethesda ini. Baik di pusat di Taman Kopo. Di dalam keadaan akhir zaman yang penuh dengan masalah dan kegelapan ini. Tuhan tetap memelihara, melindungi kami. Sehingga kami bisa hidup dengan tenang, dengan damai di dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir secara terbuka dalam ibadah raya ini. Tetap Tuhan akan memberkati supaya mereka tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan tetap berada dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Khususnya yang sudah dalam usia lanjut ya Tuhan. Pimpin pelihara lindungi di masa tuanya. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kepada umat-Mu Tuhan. Baik untuk jasmaninya, rohaninya. Istimewa buat keselamatan jiwanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami tidak lupa
tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih melanda di Indonesia ini, Tuhan tetap memelihara melindungi bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana kemurahan Allah, bagaimana pertolongan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan masalah ini. Berikan hikmat bijaksana kepada aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu menambah beban penderitaan bagi rakyat. Tetapi biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, mereka dibimbing untuk tetap memelihara, menjagai rakyat yang dipercayakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Juga kami tidak lupa ya Tuhan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Papua ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Tidak sedikit umat-Mu di sana juga yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tetap memelihara, melindungi, dan menjamah hati orang-orang yang melakukan kejahatan di sana. Sadarkan mereka ya Tuhan, supaya mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan damai sejahtera sukacita surgawi. Tuhan tolong aparat tentara ABRI yang menjaga di sana, Tuhan berikan kepada mereka juga hikmat bijaksana untuk menjaga keamanan di Papua ini. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon pimpinan, pemeliharaan dan pelindungan Tuhan saat kami meninggalkan rumah Tuhan. Bungkus seluruh jemaat kami dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya mereka tiba di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini, mereka harus mencari nafkah. Tuhan tetap memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.